You have to give a president full and total immunity. Look at my African American over here. Look at him. He talks that way, the way he did on this tape, it confirmed that he is truly a racist. Donald John Trump yang akrab dipanggil The Donald, lahir pada 14 Juni 1946, adalah seorang pebisnis sukses, tokoh televisi, politisi, dan Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Trump lahir dan besar di Queens, New York City sebagai anak keempat dari 5 bersaudara. Ayahnya, Fred Trump, adalah seorang pengembang real estate yang sukses, dan ibunya, Mary Ann McLeod, adalah seorang imigran dari Skotlandia. Pada usia 13 tahun, Donald Trump mulai bersekolah di Akademi Militer New York, sebuah sekolah asrama swasta. Pada tahun 1964, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Fordham. Setelah 2 tahun, Trump pun pindah ke Wharton School of the University of Pennsylvania dan berhasil meraih gelar Bachelor of Science di bidang ekonomi pada Mei 1968. Setelah lulus, ia pun bergabung dengan perusahaan real estate ayahnya, Elizabeth Trump & Son, dan pada tahun 1971, ia lalu mengambil alih kendali perusahaan ini dan menggantinya menjadi The Trump Organization. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan ini memperluas operasinya dengan membangun dan merenovasi gedung pencakar langit, hotel, kasino, dan lapangan golf. Selain bisnis properti, Trump juga terkenal sebagai produser dan pembawa acara reality show di televisi yang berjudul The Apprentice dari tahun 2004 hingga 2015. Dan generasi 90-an mungkin ada yang ingat wajahnya sempat muncul di film Natal Home Alone 2. Sebagai seorang pengusaha, Trump dikenal dengan gaya hidup mewah dan pendekatan bisnis yang penuh kontroversi. You do, but that's okay. That's all right. Those who deal with you underestimate you and live to regret it. It's always good to be underestimated. Toh, kekayaan bersihnya di tahun 2024 itu memang telah mencapai 6,6 miliar US dollar atau sekitar 102 triliun rupiah, membuat namanya masuk dalam jajaran 500 orang terkaya di dunia. Namun, ia dan perusahaannya terlibat dalam lebih dari 4.000 tindakan hukum, termasuk 6 kebangkrutan. Di dunia politik, Trump pun dikenal sebagai seorang yang populis, proteksionis, isolasionis, dan nasionalis. Ia pertama kali berkampanye untuk menjadi presiden di tahun 2000. Tetapi kemudian menarik diri. Barulah pada tahun 2015, Trump kembali mengumumkan pencalonannya sebagai presiden dari Partai Republik dan berhasil memenangkan pemilihan presiden 2016, mengalahkan Hillary Clinton. Ia lalu menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya di dinas militer atau pemerintahan. Kehidupan pribadi Trump juga sering menjadi sorotan publik, termasuk 3 pernikahannya. Ia menikah dengan Ivana Trump, Marla Maples, dan Melania Trump, serta memiliki 5 anak dari ketiga pernikahannya. Selama masa jabatan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dari 2017 hingga 2021, ia mencapai beberapa pencapaian dan menerapkan kebijakan yang penting di berbagai bidang. Sebagai presiden, Trump berjanji untuk mengubah politik Amerika dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dengan menggemakan kampanye America First and Make America Great Again yang berfokus pada kebijakan ekonomi progresif dan anti-imigrasi. Salah satu pencapaian legislatif utamanya adalah reformasi sistem pajak Amerika Serikat pada tahun 2017 melalui Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Ketenagakerjaan. Reformasi ini menurunkan tarif pajak untuk individu dan perusahaan yang menurut Gedung Putih memberikan keringanan pajak sebesar 2.000 US dollar per tahun kepada keluarga berpenghasilan menengah. Meski mendapat kritik karena lebih menguntungkan perusahaan besar, reformasi ini disebut sebagai bahan bakar roket bagi perekonomian Amerika oleh Trump. Dalam kebijakan imigrasi, Trump mengadopsi pendekatan keras dengan membatasi imigrasi dan meningkatkan keamanan perbatasan, termasuk membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Dia juga menerapkan kebijakan larangan perjalanan dari beberapa negara mayoritas Muslim yang kontroversial.
Di bidang perdagangan, Trump mengutamakan kebijakan proteksionis dengan menarik Amerika Serikat dari beberapa kesepakatan perdagangan internasional dan menegosiasikan ulang perjanjian seperti NAFTA yang kemudian menjadi USMCA. Dia juga memberlakukan tarif tinggi pada barang-barang impor dari Tiongkok yang akhirnya memicu perang dagang antar kedua negara. Keamanan nasional menjadi fokus utama dari Trump. Dengan pencapaian dalam pembentukan Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat sebagai cabang ke-6 militer untuk melindungi aset militer di luar angkasa. Selain itu, Trump mengklaim kemenangan atas ISIS dengan kematian pemimpinnya Abu Bakar al-Baghdadi pada Oktober 2019. Dalam hubungan luar negeri, Trump pun berhasil menegosiasikan kesepakatan Abraham yang menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain. Dia juga mengadakan pertemuan bersejarah dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, meskipun negosiasi denuklirisasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Trump mencatat sejarah sebagai Presiden Amerika Serikat pertama yang menginjakan kaki di Korea Utara. Reformasi peradilan federal menjadi salah satu dampak kebijakan Trump yang paling bertahan lama. Selama masa jabatannya, Trump berhasil melantik 3 hakim Mahkamah Agung dan 220 hakim federal yang sebagian besar adalah konservatif dan semuanya bersifat pengangkatan seumur hidup. Langkah ini dipandang akan mempengaruhi arah kebijakan Amerika Serikat selama bertahun-tahun yang akan datang. Trump juga menandatangani First Step Act pada Desember 2018, sebuah undang-undang yang bertujuan mereformasi sistem peradilan pidana dengan mengurangi hukuman minimum wajib untuk kejahatan narkoba dan memberikan lebih banyak kesempatan rehabilitasi bagi narapidana. Meski begitu, kontroversi dan kritik terus mengelilingi Donald Trump selama masa kepresidenannya, terutama terkait dengan pernyataan dan perilakunya yang sering dianggap rasis dan seksis. Oh, look at my African American over here. Look at him. Demokrasi Amerika Serikat mengalami ujian berat ketika Trump mengecam 4 anggota Kongres perempuan dari kelompok minoritas dengan pernyataan yang dinilai rasis. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat bahkan mengeluarkan resolusi yang mengutuk pernyataan-pernyataan tersebut. Dukungan kuat dari pemilih kulit putih kelas pekerja pada pemilu 2016 menambah kompleksitas situasi, di mana banyak tokoh Demokrat yakin bahwa Trump menggunakan kebencian rasial untuk menggalang dukungan. Selain itu, tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016 memperburuk situasi, dengan investigasi yang menambah ketegangan politik. Penanganan Trump terhadap pandemi COVID-19 juga mendapat kritik tajam. Ia diserang oleh pakar kesehatan terkemuka Amerika Serikat, Anthony Fauci dan Deborah Birx, karena dianggap tidak efektif dan meremehkan seriusnya situasi. Dalam respon yang marah, Trump menyebut mereka sebagai orang yang suka mempromosikan diri dengan rekomendasi yang salah. Tidak hanya itu, Trump juga menghadapi berbagai kasus dan dakwaan pidana. Baru-baru ini, ia dinyatakan bersalah atas 34 tuduhan kejahatan memalsukan catatan bisnis dalam upaya menyembunyikan pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno. Meskipun demikian, banyak kritik menganggap bahwa penanganan ini tidak cukup untuk menahan dampak kebijakannya yang kontroversial. Kebijakan dan tindakan Trump selama menjabat juga terus menjadi sorotan dan sumber kritik. Banyak komentarnya yang dianggap rasis, seperti menyebut negara-negara tertentu sebagai negara lubang kotoran yang bermakna sialan, dan mengkritik imigran Meksiko. Bahkan dalam kampanye 2020, Trump terus melontarkan pernyataan yang memperburuk ketegangan rasial di Amerika Serikat. Peneliti menemukan bahwa dukungan terhadap Trump seringkali lebih didorong oleh sikap rasis dan Islamofobia dibandingkan faktor ekonomi yang menegaskan pengaruh negatif retorikanya terhadap masyarakat. Tapi, walaupun banyak yang benci, masih banyak juga loh yang pengen doi kembali jadi presiden meski menghadapi berbagai dakwaan kriminal. Ia juga dituduh nih mencoba menggagalkan peralihan kekuasaan secara damai setelah kalah dalam pemilihan presiden 2020,
menghadapi tuduhan bahwa ia berencana memerintah sebagai diktator. Namun, terlepas dari semua kontroversi ini, Trump masih berpotensi besar untuk kembali ke Gedung Putih. Dalam jajak pendapat nasional, Trump unggul hampir 51% atas pesaing-pesaingnya untuk nominasi presiden dari Partai Republik. Ini merupakan kebangkitan luar biasa bagi seorang presiden yang hanya menjabat 1 periode dan kalah 3 tahun lalu. Ada beberapa faktor utama mendukung peluang Trump untuk menang melawan Joe Biden pada pemilu November 2024. Yang pertama, ada pemilih yang kecewa dengan kondisi ekonomi. Meskipun Biden mengklaim bahwa perekonomian membaik dengan pengangguran yang turun dan inflasi melandai, banyak warga Amerika, terutama pemilih muda dan kulit berwarna, merasa sebaliknya. Mereka menghadapi upaya yang tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus naik. Jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih memandang Partai Republik sebagai pengelola ekonomi yang lebih baik, meskipun Trump hanya menawarkan proposal umum. Ketakutan juga jadi faktor kuat. Trump berhasil menyalurkan dan mengemas kekhawatiran yang dirasakan banyak warga Amerika kulit putih di negara yang semakin beragam itu dan progresif secara budaya. Isu seperti kejahatan dan imigrasi ilegal menjadi bahan kampanye Trump yang ia gunakan untuk menampilkan dirinya sebagai penyelamat dari kekacauan. Trump sampai saat ini juga masih memiliki basis pendukung setia. Banyak pendukungnya melihat Trump sebagai korban perburuan politik, dan sebagian besar dari mereka akan tetap memilihnya meskipun ia dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Isu kebijakan luar negerinya juga menjadi kelemahan bagi Biden, apalagi ia dianggap sangat didukung oleh Rusia. Sementara pendekatan America First dan kampanye Make America Great Again ala Trump bisa lebih menarik bagi pemilih yang khawatir tentang keterlibatan lebih lanjut Amerika Serikat di Ukraina atau Israel. Nah, inilah Donald Trump. Tokoh yang dipenuhi dengan prestasi sekaligus kontroversi. Menuju pemilihan 2024, penting untuk melihat Trump dari berbagai sudut pandang dan melihat secara objektif. Dengan penilaian yang kritis, kita dapat membuat keputusan yang bijaksana untuk masa depan.